momentum seperti bergerak atau mengayun kepada Messi. Jadi Piala Dunia tahun ini seperti ditakdirkan untuk Messi ya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan Argentina akhirnya melaju ke final ke-6 di Piala Dunia sepanjang sejarah mereka. Tahun 30 mereka ke final tapi kalah dari Uruguay, kemudian tahun 78 mereka ke final dan menjadi juara dengan mengalahkan Belanda 3-1. Tahun 86 mereka juga kembali menjadi juara dengan mengalahkan Jerman lewat 3 gol dari Jose Luis Brown, Jorge Burruchaga dan juga Jorge Valdano. Kemudian tahun 90 mereka kalah di final dari Jerman lewat gol penalti dari Andreas Brehme. Kemudian tahun 2014 mereka juga kembali kalah dari Jerman lewat gol dari Mario Götze. Dan tahun 2022 ini mereka kembali berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Kroasia 3-0 dalam sebuah pertandingan semifinal yang cukup meyakinkan dan memberikan predikat bahwa Argentina bisa menjadi kandidat penting juara tahun 2022. Dan artinya adalah mereka berpeluang untuk menjadi atau meraih gelar ketiga sepanjang sejarah keikutsertaan di Piala Dunia setelah 78 dan kemudian 86. Dan kita melihat kuncinya apa? Kunci keberhasilan Argentina ini apa? Memang banyak yang menyebut bahwa kuncinya adalah kehadiran seorang superstar, kehadiran pemain terbaik dunia, Lionel Messi. Tetapi saya melihat bahwa kunci kelebihan dari Argentina kali ini bukan hanya sekedar pada individunya, tetapi kita juga melihat ada intelijensia dari pelatih Lionel Scaloni, terutama dalam menjaga keseimbangan timnya, dan yang lebih penting lagi adalah dalam beradaptasi dengan kebutuhan pertandingan, beradaptasi dengan taktik dan strategi lawan. Jadi kalau kita melihat, mari kita bahas ya apa yang dilakukan oleh Scaloni dalam pertandingan-pertandingan penting. Misalnya kita ketika bertemu dengan Belanda di perempat final. Satu hal yang cukup mengejutkan adalah ketika dia memasang 5 back untuk bertemu dengan Belanda. Jadi Scaloni paham betul bahwa Belanda ini punya sayap yang bagus, Dumfries di kanan, Daley Blind di kiri, sehingga dia kemudian melakukan counter strategi dan memasang 5 back. Kita melihat semua back tengahnya ada 3, Lisandro Martinez, kemudian Christian Romero dan Otamendi dipasang dan ditambah dengan 2 back sayapnya. Di situ kita melihat ada Marcos Acuña dan juga Nahuel Molina. Dan hasilnya apa? Dari adaptasi strategi itu, hasilnya adalah mereka mendapatkan 1 gol lewat Molina dari assist Messi yang luar biasa, dan kemudian 1 gol juga dari penalti pelanggaran kepada Marcos Acuña. Jadi ini kelebihan strategi, kelebihan atau kehebatan dari Argentina adalah adaptasi dalam setiap pertandingan. Nah, kita melihat adaptasi yang lainnya apa? Adaptasi yang lainnya kalau melihat angka statistik catatan Argentina sepanjang Piala Dunia 2022 ini, mereka memang lebih banyak atau lebih identik dengan penguasaan bola. Jadi mereka sebelum laga perempat final itu hanya kalah dari Spanyol dari sisi penguasaan bola. Jadi mereka mencapai sekitar 65% average penguasaan bola di setiap pertandingan, dan passes per sequence mereka ada di angka 5 lebih. Jadi setiap membangun serangan itu minimal mereka memberikan melakukan sirkulasi terhadap bola itu minimal 5 kali umpan. Nah, ini menunjukkan bahwa Argentina adalah sebuah tim yang terkonsolidasi dalam hal penguasaan bola, dalam menunggu saat-saat yang tepat untuk menciptakan peluang. Tetapi apa yang tampak di pertandingan-pertandingan sebelum perempat final itu sangat berbeda atau tidak terlihat ketika pertandingan semifinal melawan Kroasia. Jadi di situ tidak ada Argentina yang begitu hebatnya dalam penguasaan bola. Nah, dari sisi penguasaan bola mereka kalah. Mereka sadar betul bahwa Kroasia ini memiliki lini tengah yang hebat. Ada Brozovic di situ, Luka Modric dan Kovacic di situ. Sehingga kemudian mereka melakukan counter strategi. Dari biasanya 4-3-3 dengan 3 pemain gelandang dan 3 penyerang. Biasanya ada Angel Di Maria di kanan, kemudian ada Messi dan Alvarez di kiri. Tapi kali ini berubah situasinya. Angel Di Maria diistirahatkan dan bukan terpaksa karena memang ada pilihan strategi. Scaloni memilih dengan formasi 4-4-2. 4 gelandang tengah di situ adalah gelandang setengah dengan
dengan formasi diamond, formasi permata. Jadi kita melihat di situ ada Enzo Fernandez, McAllister, kemudian Rodrigo De Paul, dan satu lagi sebagai pengganti dari Di Maria ini dipasanglah Leandro Paredes. Dan hasilnya apa? Hasilnya memang lini tengah mereka bisa bertarung melawan lini tengah dari Kroasia. Itu strategi yang terbayar, betul-betul terbayar gitu. Dan kalau kita melihat bahwa Argentina ternyata ketika bertemu dengan Kroasia, mereka tidak memainkan bola karena mereka sadar betul bahwa Kroasia ini punya pemain-pemain yang hebat dalam mempertahankan bola, sehingga mereka memilih untuk menunggu, dan ketika momentum datang itu mereka melakukan serangan kilat. Kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya, passes per sequence dari Argentina ini ada bisa di atas 5. Tetapi Anda bisa cek gol pertama melalui penalti Messi yang datang dari pelanggaran terhadap Julian Alvarez, itu hanya datang dalam 3 umpan. Dari belakang Otamendi, kemudian ke tengah Enzo Fernandez, dan umpan kepada Alvarez yang kemudian dilanggar oleh Livakovic, berbuah penalti. Gol kedua pun demikian, gol kedua bagi Argentina juga hanya melewati 3 sekuens umpan dalam tempo yang begitu cepatnya. Kemudian diselesaikan oleh Julian Alvarez lewat sprint yang sangat cepat. Itu gol kedua. Nah, gol ketiga kita melihat di sini ada kelebihan skill individu dari Lionel Messi yang bisa memberikan umpan matang, assist yang sangat matang kepada Julian Alvarez. Nah, kemudian adaptasi lainnya apa? Adaptasi lainnya ditunjukkan dalam sisi komposisi pemain. Komposisi pemain selama ini kita melihat Lionel Scaloni tidak atau bisa memberikan kepercayaan kepada banyak pemain, hampir kepada semua pemain. Kita lihat misalnya di lini tengah. Sebelumnya dia begitu percaya kepada Papu Gomez, pemain yang senior ya, pemain yang punya pengalaman. Tetapi dia melihat ketika tidak bisa bekerja dan ada alternatif di situ Enzo Fernandez, kemudian dia memasang Enzo Fernandez dalam pertandingan-pertandingan penting, dan itu berbuah. Kita melihat bahwa Enzo Fernandez menjadi salah satu bintang muda terbaik di Qatar 2022. Demikian juga di depan. Ketika sebelumnya dia sangat percaya kepada Lautaro Martinez, tetapi ketika beberapa pertandingan Lautaro Martinez tidak memberikan delivery, tidak mengantar maksud atau tidak memberikan esensi kepada apa yang dimaui oleh Scaloni, dia digantikan oleh Julian Alvarez, pemain muda. Sama mudanya dengan Enzo Fernandez, dan terbukti apa? Pilihan kepada Alvarez ini bisa dijawab dengan hasil, apakah itu gol atau assist. Jadi kita melihat komposisi pemain juga bisa sangat adaptif, strategi juga bisa sangat adaptif, identity juga tidak saklek diterapkan oleh Argentina. Jadi kalau kita melihat ada lawannya, strateginya seperti apa, mereka bisa berubah. Mereka bisa mengikuti apa yang dimaui oleh lawan. Dan kita melihat juga yang penting bicara tentang Messi yang memberikan assist kepada Alvarez dengan sangat indahnya melewati Guardiol, salah satu back terbaik, back muda terbaik di Piala Dunia 2002. Dan kita harus melihat bahwa Piala Dunia 2022 ini seperti ditakdirkan sebagai panggung untuk Lionel Messi. Ya, Messi memang luar biasa ya, 5 gol sudah dibuat bersama sama dengan Mbappe. Dan kalau kita tahu juga bahwa dia sudah melangsungkan 25 pertandingan, dan itu artinya adalah menyamai rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yang sebelumnya dipegang oleh legenda Jerman Lothar Matthäus. Dan dia juga sudah membuat 11 gol, jumlah gol yang melebihi rekor Argentina oleh Gabriel Batistuta. Kita melihat Batistuta 12 pertandingan dia menciptakan 10 gol, 4 diantaranya penalti. Dan Messi dari 25 pertandingan dia sudah bisa menciptakan 11 gol, 3 diantaranya adalah penalti. Jadi momentum seperti bergerak atau mengayun kepada Messi. Jadi Piala Dunia tahun ini seperti ditakdirkan untuk Messi ya. Kita melihat bahwa gol pembuka yang ditunjukkan ke gawang Meksiko, yang sebelumnya Argentina begitu tertekan setelah kalah di pertandingan pertama, berkat gol pembuka ke gawang Meksiko, peluang mereka menjadi terbuka. Itu dalam situasi yang sulit, tetapi Messi bisa memberikan jalan atau membuka jalan. Kemudian gol indah ke gawang Australia, sama halnya. Itu gol juga sebenarnya bukan peluang bersih, tapi dalam situasi atau titik yang sangat sulit, Messi bisa membuka jalan.
dengan membobol gawang Australia. Nah, kita melihat juga ketika penalti melawan Belanda, seperti juga sebelumnya didahului dengan asis gemilang kepada Nahuel Molina. Itu adalah momen atau panggung yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Messi. Demikian juga ketika dia memberikan asis kepada Alvarez, dan juga ketika membobol gawang Livakovic lewat penalti. Padahal Livakovic sebelum ini sudah menggagalkan 4 penalti, tapi Messi dengan tenang mengarahkan bola ke sudut yang paling sulit untuk bisa diantisipasi kiper dalam sebuah tendangan penalti. Nah, kita melihat di sini kemampuan defensive solidity yang ditunjukkan dengan catatan bahwa Argentina ini menjadi salah satu tim yang paling sedikit mendapatkan shoot ke gawang mereka. Itu artinya adalah lini belakang mereka memang sangat solid, sangat disiplin. Kemudian dari lini tengah juga bisa adaptif, lini depan juga bisa menemukan pemain-pemain yang bisa membongkar atau momen-momen magis yang bisa membongkar kebuntuan. Nah, itu yang membuat atau kunci yang membuat Argentina akhirnya bisa menembus final ke-6 di Piala Dunia. Akan menjadi menarik nanti siapa lawan yang akan dihadapi oleh Argentina pada partai final, karena satu semifinal masih belum dimainkan antara Prancis melawan Maroko. Kita tunggu, dan silakan jika Anda punya komentar terhadap ulasan saya, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.